Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kali ini bersama Mas Bambang Harimurti. Mas, Halo. saya sering menyebutnya Mas BHM. Ya. Nah ini sebenarnya kalau ngobrol dengan Mas BHM itu bukan hanya isu-isu soal yang lagi aktual ya, Ya. tapi isu-isu apapun itu menarik untuk diobrolkan dengan Mas BHM. Bisa berjam-jam kalau saya ngobrol tuh soal Israel, soal politik geopolitik ya. Bahkan juga soal-soal yang terkait dengan hal-hal yang tidak ada urusannya dengan ekonomi politik, soal tafsir Al-Quran. Nah, itu dia. Itu paling seru. Paling seru itu. Makanya ini menarik kalau kita dalam kesempatan lain kita ngobrol isu-isu lain, Mas. Tapi kali ini saya ingin ngobrolin soal Nadiem Makarim. Lagi rame nih, Mas, kan. Kemarin ketika Nadiem setelah kan sidang pengadilan yang pertama kali dihadiri Nadiem ya, kayaknya ya. Terus ada eksepsinya Nadiem gitu kan, dibacakan dan ada beberapa poin yang nanti kita bisa bahas. Tetapi yang menarik itu ada petikan wawancara podcastnya Ahok dengan Denny Sumargo tentang intinya kira-kira kalau saya jadi Nadiem, saya jadi menteri seperti Nadiem ya, Mendikbud ya, saya akan ngambil keputusan yang sama dengan Nadiem gitu. Jadi seakan-akan bahwa itu tidak ada yang salah sebenarnya dengan keputusan Nadiem itu gitu loh. Diskresi lah ya, dan pilihannya itu menurut Ahok tepat gitu. Itu menjadi menarik karena rame kan gitu. Nah, tapi sebelumnya kan Mas BHM di salah satu podcast dengan mantan Pemret Kompas ya, Mas Budiman. BDM ya. Kan Mas Bambang bilang bahwa kasus Ira, Tom Lembong dan Nadiem itu adalah semacam penculikan. Betul gitu, karena isunya ini soal kerugian negara. Tetapi itu belum diputuskan, belum ditentukan. Tapi Nadiem, Ira, dan Tom Lembong sudah ditahan duluan. Betul. Gitu loh. Betul. Jadi ini kayak penculikan, belum ditentukan ininya, kerugiannya gitu. Apakah memang ada kerugian negara? Kok sudah ditahan gitu. Malah dalam kasus Nadiem malah sampai diborgol gitu kan. Semuanya diborgol, Mas. Semuanya diborgol ya? Oh iya, betul. Iya, jadi itu yang menarik gitu. Nah, saya nggak tahu gimana membahas persoalannya karena begitu panjang ya. Jadi saya ingin Mas BHM menceritakan dalam bahasa bayi gitu. Kira-kira gimana kita melihat masalah ini? Kalau saya melihat masalah ini kan kita ingat ya kalau tahun 60-an, kalau kita nggak suka sama orang atau dianggap lawan politik, mau dikerjain oleh pemerintah, bilang aja dia PKI. Atau ada kaitan dengan PKI. Udah langsung selesai dia gitu ya. Nah sekarang itu kalau orang dituduh korupsi, itu seperti dulu orang dituduh PKI. Dan sama seperti kalau mungkin kalau di zaman Amerika tahun 50-an dituduh McCarthy komunis. Jadi itu terjadi sekarang gitu. Contohnya dulu Charlie Chaplin kan? Charlie Chaplin. Jadi korban, semua korban McCarthyism itu. Lalu itu orang yang menemukan komputer itu di Inggris. Oke. Siapa? Yang ada filmnya itu kan? Ada filmnya. Itu kan juga akhirnya kena ya korban McCarthyism. Nah, memang sekarang di dunia kan ada semangat lah anti korupsi gitu. Tapi ternyata disalahgunakan justru oleh aparat penegak hukum yang korup biasanya untuk melakukan tindakan korupnya gitu. Penyalahgunaan kewenangannya ya. Kalau saya bahkan mengatakan bahwa pasal 2, pasal 3 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita sekarang itu digunakan seperti pasal Undang-Undang subversi di era Orba. Pasal 2 dan pasal 3 ini tentang apa? Yang pasal 2, pasal 3 ini dianggapnya kalau ada kerugian negara, terus ada perbuatan melawan hukum, udah korupsi. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, ini aneh karena kalau pemerintah beli barang, pasti mesti ada yang untung dong. Pedagang yang jualnya masa nggak boleh untung, ya kan? Nah, itu kan udah menguntungkan pihak lain pasti, ya kan? Nah, kemudian saya sebetulnya ikut yang termasuk merasa bersalah dalam hal ini karena ketika Undang-Undang KPK dulu dibuat, sempat juga Undang-Undang Tipikor ini udah ada lah yang mengatakan ini bahaya ini. Tapi waktu itu kita beranggapan koruptor-koruptor di Indonesia itu sangat kuat. Sementara tim untuk anti korupsinya masih bayi gitu loh. Jadi mesti dikasih kekuatan lebih lah gitu ya.
Lalu kita pikir dikunci dengan kan harus negara boleh rugi selama tidak ada perbuatan melawan hukumnya, ya udah itu namanya kecelakaan. Tapi kalau ada perbuatan melawan hukumnya, ya itu korupsi. Ya. Nah, yang kita lupa waktu itu adalah tidak memberi penjelasan yang tegas yang dimaksud perbuatan melawan hukum itu apa. Oke. Sehingga sekarang yang digunakan oleh oknum lah saya sebut aparat penegak hukum, orang salah administrasi aja dianggap perbuatan melawan hukum. Padahal ada undang-undang yang menyebutkan kalau ada kesalahan administrasi, maka yang berhak mengadili itu Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke. Dan yang berhak menghukum ya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena kalau kesalahan administrasi pasti sanksinya sanksi administrasi juga kan. Maksimumnya dicabut izinnya misalnya atau kewenangannya gitu. Nah, sekarang enggak, sekarang kesalahan yang masuk ranahnya Tata Usaha Negara, misalnya mungkin dokumennya kurang lengkap atau kesalahan yang harusnya masuk ranah perdata ya, yang misalnya soal janji antara dua pihak yang dianggap tidak ditepati, itu dianggap perbuatan melawan hukum yang memenuhi syarat untuk tindak pidana. Nah, ini menurut saya sendiri udah pelanggaran konstitusi karena dalam negara demokratis seperti Indonesia harusnya penggunaan pasal pidana itu dalam bahasa Latinnya disebut ultimum remedium, itu cara terakhir. Saya kira di agama Islam juga ada gitu kan. Ya, di cara yang lain dulu. Betul. Gitu loh. Last resort lah ya. Ya last resort ya. Tapi kalau ini langsung last resort terus. Iya. Nah, itu Mas, kalau kembali ke soal tadi yang yang saya singgung di awal soal video Ahok yang beredar di potongan video itu. Itu kan implisit di situ ada soal bahwa itu adalah diskresi. Iya, betul. Diskresi Nadiem misalnya atau diskresi pejabat tertentu untuk mengambil pilihan tertentu, termasuk tentang produknya. Nah, Nadiem juga bicara mengenai bahwa ini adalah kriminalisasi kebijakan kan. Dan Bung Laksamana Soekardi ketika wawancara di Cokro juga bicara tentang terjadinya kriminalisasi kebijakan dan ini justru bertentangan dengan ide mengenai diskresi. Gitu loh. Nah, Mas BM melihatnya sendiri gimana itu soal? Saya lihat itu betul. Jadi kan begini ya. Kan ada yang namanya kalau dalam bahasa hukum di kita itu ada kewenangan, itu ada 3 jenis. Kewenangan karena atribusi, jadi karena jabatan kita. Kewenangan karena mandat, orang yang punya atribusi melimpahkan kewenangannya pada orang itu. Atau kewenangan yang yang disebut sebagai mandat, ya. Jadi bisa delegasi, bisa mandat. Nah, seorang menteri itu memang diangkat karena dia dianggap cakap dalam memilih policy, ya kan? Tapi kan pasti bukan orang yang harus orang yang ngerti benar soal administrasi gitu loh. Oleh karena itu dia diberi kewenangan untuk memastikan bahwa pilihannya itu adalah pilihan yang menurut dia terbaik. Jadi dia itu punya hak subjektif. Jadi sebetulnya saya setuju dengan Ahok, kalaupun siapapun jadi menteri, bahkan kalau saya diangkat jadi menteri pun, saya saat itu nggak perlu bahkan mengangkat tim untuk menentukan yang bagus Windows atau Google. Nah, kalau saya merasa saya sudah punya keyakinan bahwa yang bagus ini Google atau yang bagus ini Windows, saya tinggal perintahkan kok, saya mau dibeli perangkat yang menggunakan ini, ya kan? Kalau saya dianggap salah, wah kamu nggak kompeten, ya dipecat saya gitu loh, ya kan? Jadi ini aneh, jadi seolah-olah aparat penegak hukum itu mau menghilangkan kewenangan daripada menteri, gitu. Dan itu sehingga nanti menteri nggak ada yang berani lah kalau kita setiap kali mau memilih suatu menteri harus bikin tim, buat apa ada menteri? Presiden aja langsung suruh bikin tim. Dan kedua, ini bisa nggak ada keputusan. Karena kalau soal mana yang lebih bagus untuk pendidikan nasional, apakah mau pakai
sistem Google Chrome atau pakai Windows. Anda 10 tahun juga nggak selesai itu perdebatan. Dan masing-masing dengan ahli yang punya PhD dan dari berbagai ya. Karena masing-masing bisa melihat titik kelemahan dan kelebihannya. Apa berarti itu kita nggak akan punya sistem pendidikan digital? Sehingga kan seorang presiden mempunyai hak lah. Karena dia udah dipilih rakyat. Saya cari orang yang menurut saya paling ngerti soal ini. Diangkat, ya orang itu suruh pilih kan kira-kira gitu. Nah sekarang seolah-olah kejaksaan tuh mau bilang, kamu tuh milih A atau B salah harus, dan pasti menguntungkan orang lain. Lah begitu kita pilih pakai sistem apapun, lalu harus dibeli komputernya, lah pedagangnya kan pasti untung. Mana mungkin ada pedagang mau jual rugi. Dan juga itu Mas, ada poin yang menarik juga yang dikatakan oleh Bung Laksamana Soekardi di sini ya. Dia bilang menilainya pun jangan memakai bias sekarang. Jadi artinya judgement dari si public official, diskresinya itu, ini bukan hanya kasus Nadiem tapi secara umum. Itu jangan dinilai dari apa yang terjadi saat ini atau nilai yang terjadi saat ini, karena yang terjadi saat itu punya pertimbangannya sendiri pasti. gitu ya. Iya, nggak bisa. Konteks lah kalau kita kan. Iya, betul. Sama lah di dalam agama kan kita bilang ayat itu turun harus dilihat konteksnya. Kenapa ayat itu turun. Asbabun nuzul. Iya, jangan dianggap itu kejadian sekarang gitu loh. Ya jadi saya pikir memang menurut saya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu memenuhi pameo, kalau bahasa Inggris bilangnya the road to hell is paved with good intentions ya. Jadi jalan ke neraka itu dipenuhi dengan diperantarai dengan niat baik. Jadi niat baik itu malah justru kadang-kadang bisa membawa ke neraka road to hell gitu ya. Karena apa? Ya niatnya kan baik untuk memudahkanlah aparat menangkap koruptor. Ternyata dalam prakteknya sekarang itu mengakibatkan banyak orang tidak korup dihukum. Dan itu kan kezoliman yang luar biasa. Apalagi di daerah. Dan ini ada penelitian oleh ICW loh. Kita nggak meragukan dong kalau ICW ya. Jadi karena ada target bahwa tiap jaksa di daerah, polisi harus menangkap setahun minimum berapa kasus korupsi. Akhirnya untuk KPI-nya supaya dia naik pangkat atau naik jabatan. Akhirnya agak semena-mena, dicarilah yang gampang, orang kecil yang nggak bisa melawan, atau orang profesional yang tidak punya politik punya gitu ya, dukungan politik atau apa. Jadi sekarang cukup penuh itu di tahanan tipikor itu orang-orangnya sebetulnya tidak korup. Dan yang jadi patokan pasal 2 pasal 3 pasal 2 pasal 3 karena pasal 2 pasal 3 ya kalau kerugian negara itu juga definisinya saya kasih contoh lah kasusnya si Karen itu. Ya ini Bapak itu kan dia dituduh menandatangani kontrak pengadaan migas gas alam impor dari Amerika selama 20 tahun. Karen ini yang mantan Dirut Pertamina ya. Dia tanda tangan itu 2013 dan 2014. Lalu kontraknya itu sudah diubah total oleh direksi berikutnya, ya, dengan harga beda apa segala macam. Tapi terus kan memang gas itu kan dibeli karena rencananya kita mau punya kilang baru. Nah, kilang itu bahan bakunya supaya murah, efisien itu adalah gas alam. Karena gas alam di Indonesia kurang untuk kebutuhan itu, sedangkan kilang harus dibangun, mahal. Maka didahuluilah supaya pasti pas kilangnya jadi bahan bakunya ada. Karena kilang itu kalau nggak beroperasi mahal itu. Ya udah, jadi direncanakanlah tahun 2019 mulai masuk dengan harga yang sudah kontrak jangka panjang. Nah ternyata kilang-kilangnya ini terhambat terus, belum jadi terus. Sampai gasnya datang 2019. Wah ya udah dijual aja di pasar. Kebetulan harganya lebih tinggi. Untung Pertamina. Tahun 2020-21 terjadi pandemi, harga gas anjlok. Maka 2 tahun itu rugi besar Pertamina. Ya kan? Tapi
usai pandemi ada perang Ukraina, harga gas alam naik besar. Sehingga untung besar Pertamina. Nah, itu kan kontraknya 20 tahun. Tapi jaksa hanya mau lihat 2 tahun yang rugi. Walaupun secara akumulatif pada tahun 2023 saja itu sudah untung hampir $100 juta. Nah, nanti sampai tahun 2000 diperkirakan bisa untung $2 miliar. Sampai tahun 2041 karena itu kan 20 tahun. Ya. Nah, tapi enggak, jaksanya mau berhentinya enggak, saya mau lihat di tahun rugi ini aja. Itu kan aneh. Iya kan? Kontraknya udah diubah. Jadi saya lihat di Indonesia ini kalau udah masuk pengadilan tipikor sudah ada pelanggaran konstitusi karena paradigmanya sudah praduga bersalah, bukan praduga tak bersalah gitu loh. Ya. Dan ini yang soal Karen ini, kasus Karen ini dia kemudian tetap divonis bersalah. Sekarang divonis 13 tahun di penjara dan sekali kalau udah divonis ya, Mas. Divonis di pengadilan negeri. Sebenarnya banding dan kasasi itu kemungkinan berubah sangat kecil kecuali ada keributan luar biasa. Karena bayangin ya, saya kasih bayangin aja. Tahun lalu itu Mahkamah Agung Indonesia itu menyelesaikan 30-an ribu perkara. Padahal hanya ada 17 majelis hakim agung. Jadi kalau kita bagi ini tanpa libur ini setahun, itu satu perkara itu paling dapat perhatian nggak sampai sejam. Mungkin nggak terjadi keadilan. Padahal tiap perkara dokumennya kayak gini. Jadi akhirnya praktis semua perkara itu begitu sudah diputus itu kecuali mendapat perhatian diramaikan luar biasa, di publik gitu ya. Ya kan dalam kasus Tom Lembong atau Ira lah ya yang sebenarnya kasusnya mirip itu kan ada keramaian di luar kan gitu loh. Sampai Pak Prabowo kemudian ikut dan jangan salah loh ambil keputusan gitu. Kalau keramaian di luar itu pun kalau tidak ada intervensi Presiden Prabowo mereka dianggap bersalah. Karena juga toh udah divonis ya. Iya, udah divonis. Iya. Jadi memang menurut saya perubahan sikap di pengadilan ya, paradigma pengadilan terutama pengadilan tipikor bahwa yang berlaku adalah dalam prakteknya azas praduga bersalah. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi. Karena sistem pengadilan kita itu harus menganut azas praduga tidak bersalah. Apa artinya? Kalau azas praduga tidak bersalah, beban bukti itu kan harus ada di jaksa. Jaksa yang harus mengatakan ini buktinya benar secara hukum. Kalau sekarang seolah-olah tuh terdakwa yang harus membuktikan saya tidak bersalah gitu loh. Nah, kembali ke soal Nadiem ini Mas. Kan tadi itu yang soal pernyataan Mas BHM itu menurut saya menarik itu bahwa ini adalah Tom Lembong, Ira dan Nadiem ini adalah penculikan. Betul, gitu kan karena penentuan tentang kerugian negara itu ditentukan setelah mereka ditahan dan jadi tersangka dan ditahan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kemarin dalam ekses Nadiem kan dia bilang bahwa dia dituduh merugikan negara 2,1 triliun atau berapa gitu ya. Dan Nadiem bilang bahwa justru yang saya hasilkan justru malah negara untung gitu. Ini kan sebuah bantahan atau apalah ya terhadap tuduhan itu gitu. Nah, Mas BHM melihatnya gimana nih? Kalau saya malah melihatnya lebih tajam lagi karena kebetulan saya agak pelajarin kasus ini ya. Itu kan yang disebut kerugian sekarang di dakwaan 2,1 itu ada 2 unsur. Satu adalah kemahalannya harga beli komputer, laptop ya. Dan yang kedua adalah pembelian software sistem program yang tidak ada gunanya. Ya, senilai kira-kira 600-an miliar. Nah, itu 2 hal yang tidak masuk akal sama sekali. Yang pertama, soal pembelian laptop lebih mahal daripada harga seharusnya. Itu kan bukan urusan menteri. Itu adalah urusan pengadaan gitu loh, ya kan? Menteri nggak terlibat dalam, kecuali ada intervensi dia bilang beli si A, si B, si C. Ini kan enggak gitu loh. Kalau di situ misalnya biasalah kalau di Indonesia kan pasti yang menang tender ngasih terima kasih pada pejabat yang dianggap membantunya ya.
Nah, karena dia takut kalau nggak dia gitu nanti next time dia nggak pernah menang gitu. Ya, itu kan ilegal, tapi itu kan udah jadi budaya. Ya itu bukan urusan menterinya ya. Menteri kan untuk itu mengandalkan baik irjen ngawasin dan sekjen ya yang ngawasin itu. Dan bahkan menteri sebetulnya Nadiem dalam hal itu sudah minta 2 kali diaudit oleh BPKP dan mereka tidak menemukan lah kalau BPKP ini lembaga yang resmi untuk mengaudit itu mengatakan tidak menemukan, gimana kita mengharapkan seorang menteri yang super sibuk untuk tahu kan. Dan pertama itu bukan kewenangannya dia sebatas turut mengawasinya sudah dilakukan dengan minta diaudit dan tanya ke irjen. Nah, itu yang soal pengadaan. Soal bahwa barang ini, program ini tidak berguna sama sekali. Lah itu kan program ya itu namanya tuh Chrome Device Management. Jadi artinya apa? Chrome ini nggak bisa dipakai kalau nggak tersambung ke satu cloud. Ya. Jadi artinya apa? Cloud itu bisa dikontrol. Lah itu kan kayak jaksa nggak ngerti. Itu kan dinyalain aja sekarang langsung kelihatan berapa yang pakai Chrome, berapa siapa pakai program apa, jumlahnya berapa, itu semua ada datanya. Kok bisa dibilang useless? Dan itu pun sudah diaudit. Dan dinyatakan itu. Jadi ini apa alasannya gitu? Saya juga nggak ngerti itu. Nah itu kenapa Mas? Kenapa jaksa mengambil maksudnya gini, kan harusnya idealnya itu kan tadi itu kerugian negara sudah ditentukan. Taruhlah memang kita pakai pasal 2 dan 3 lah misalnya ya. Taruhlah itu karena kan belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi lah ya yang mengatakan bahwa ini nggak berlaku. Artinya kan 2 pasal ini masih berlaku dong gitu kan. Taruhlah pakai itu. Sebetulnya enggak kan juga. Harusnya kenapa sampai ini yang istilah Mas BHM penculikan gitu. Maksudnya kenapa nggak nunggu dulu ditentukan dulu kerugian negaranya berapa oleh BPK misalnya, terus baru ada tindakan gitu. Kenapa tindakan dulu? Ya gitu. Itu yang bisa jawab ya Jaksa Agung atau Dana. Tapi kalau menduga-duga, saya menduga-duga ya itu karena institusi ini pengen kelihatan berprestasi. Iya kan? Dan ingin kelihatan tidak takut siapapun gitu ya. Dan ini apalah dianggap kasus kakap atau apa gitu lah ya. Kakap. Ya, lalu habis gitu kan ya kalau Nadiem ditangkap dia kan nggak punya tentara, nggak punya nggak juga dukungan politik lah ya. Ya, dan kelihatan bukan menteri aja saya tangkap. Saya menduganya sih seperti itu. Tapi itu kan dugaan ya, belum tentu benar. Nah, terus kalau yang soal ini Mas, kan ada juga yang soal tuduhan. Dakwaan bahwa Nadiem memperkaya diri dapat 800 sekian miliar menurut itu dibantah juga oleh Nadiem. Menurut Mas BM gimana itu melihat itu? Nah, ini juga angka 809 miliar tuh aneh banget. Pertama begini, kalau 800 miliar itu sogokan, masa pakai transfer resmi dari PT ke PT gitu kan? Oh, yang dipakai sebagai patokan jaksa itu? Iya, jadi yang angka 809 miliar itu, jadi kira-kira ceritanya gini. Dulu ketika Nadiem jauh sebelum jadi menteri bikin Gojek, itu kan masih ada semacam perdebatan. Apakah ini perusahaan transportasi atau perusahaan aplikasi? Ada problem kalau disebut perusahaan transportasi, itu ada di Undang-Undang Lalu Lintas, kendaraan roda 2 itu tidak boleh jadi kendaraan umum. Itu masih berlaku sampai sekarang gitu. Sedangkan dulu itu Nadiem kan membuat PT Gojek Indonesia tuh awalnya sama sekali tidak ada niat komersial. Jadi dia waktu itu lihat petugas Gojek ini kok dia sebagai konsultan merasa kok nggak efisien banget, banyak waktu nunggu, kasihan. Jadi dia pikir gimana caranya mengefisienkan mereka karena dia sering pakai itu kan ojek waktu itu. Wah, kalau lewat telepon bisa ditelepon, bisa apa? Akhirnya dia create semacam sentral telepon lah. Jadi orang bisa telepon supaya Gojeknya bisa efisien gitu. Nah, lalu kemudian ketika mulai ada Uber apa segala macam, muncullah gagasan, loh mungkin ini bisa jadi perusahaan platform gitu kan. Tapi ya itu ada hambatan kan, kalau
Kalau tadi itu ya, aturan. jadi akhirnya Nadiem dengan teman-temannya yang lain mulai bikin PT lain, akap lah itu Ya, namanya. oke. Nah, dia bikin aplikasi itu kerjasama lah sama Google dan lain-lain, karena waktu itu Google yang menguasai bikin mapping gitu Ya, kan. ya. Jadi mereka bikin PT itu. Nah, jadi seolah-olah sedangkan si PT Gojek ini masih punyanya Nadiem, ada ibunya kali dikit gitu. Nah, lalu mereka bilang, "Wah, ini bisa jadi perusahaan startup yang besar lah." Ya udah, tapi karena Nadiem yang pegang Gojek, ini disebut zaman keemasannya Gojeker nih ya. Ya, ya. Yang ini jalan, terus gimana sistem pembagian tugasnya? Nah, seolah-olah kan PT GI tadinya menyewa jasa aplikasi lah gitu kira-kira kan. Nah, lama-lama utangnya gede kan. Nah, lalu yang bisa go internasional itu kan yang aplikasi ini. Jadi ketika dia mau go, loh nggak bisa kalau kita tergantung sama Anda, punya utang, kapan dibayarnya juga nggak jelas. Ya udah, perusahaan ini dibelilah, ditukar utangnya itu dengan saham, sehingga sahamnya Nadiem di situ tinggal 1%. Jadi nggak ada uang yang diterima Nadiem tuh nggak ada. Jadi tapi Nadiem kehilangan mayoritas saham PT GI-nya, karena itu sekarang jadi praktis miliknya PT Akap lah kira-kira gitu. Jadi nggak ada itu uang 809 masuk kantong Nadiem tuh nggak ada gitu loh. Karena uang itu praktis sebenarnya untuk bayar biaya selama beroperasi. Ya untuk Gojeker lah kan. Nah, itu yang kemudian mungkin karena jaksa nggak tahu nih gimana nangkep Nadiem, kan harus ada, paling enak kalau ada aliran uangnya. Ya udah atau dia kurang ngerti dalam kasus seperti kasus Ira kan itu ada yang penyidik sok tahu, dia nggak bisa ngitung harga kapal, akhirnya ngitung-ngitung sembarangan aja. Ini kayaknya mungkin dia juga nggak ngerti. Yang kemudian muncul kesimpulannya ini kayak besi Ya, tua itu besi ya? tua, ya kan aneh itu. Itu kan jadi kelihatan goblok banget gitu loh di kalangan. Ini juga sama. Tapi itu KPK ya, dalam kasus KPK ya, Ira kan KPK dalam ya. ini jaksanya juga nggak ngerti kali ya soal ini. Jadi dianggap, oh ini ada transaksi, oh ini perusahaan gitu. Ya udah, mungkin karena udah suuzon aja gitu. Tapi itu sih gampang kalau menurut saya itu sih gampang, panggil aja lah lembaga yang kredibel lah dunia, suruh kasih analisis, itu udah ketahuan itu bukan suap sama sekali gitu loh, dan tidak menguntungkan. Nah, bahkan dalam perkembangannya kan Nadiem malah semenjak jadi menteri rugi besar dia dari sisi kekayaan ya. Karena nilai sahamnya hancur. Dia mengklaim bahwa hartanya itu turun 55% setelah dia jadi menteri gitu. Itu Karena harga sahamnya kan dari 210 tinggal berapa gitu. Ya. Dan itu maksudnya argumen jaksa itu maksudnya kenapa itu dianggap sebagai menguntungkan Nadiem mendapatkan harta sebegitu. Itu argumennya apa mereka? Argumennya karena mereka ini aja, nanti yang diajukan sebagai bukti ada transaksi gitu loh, dari PT Akap ke PT Gojek Indonesia gitu loh. Dan mereka nggak akan sampaikan maksud dari transaksi itu apa. Ya. Dan bahwa sebetulnya yang terjadi adalah itu seolah-olah bayar utang gitu ya dengan saham lah kira-kira gitu. Ya. Dan itu dilakukan supaya PT Akapnya bisa dapat fundraising lah dari luar. Dan itu terjadi ketika sebelum dia jadi menteri. Kalau itu kan 2018. Kaitan dengan Gotoh apa, Mas? Oh, Gotoh udah kesini ya. Kalau Gotoh itu dia sudah tidak campur lagi, udah bukan bagian dari manajemennya Gotoh. Kan. Lalu kemudian terjadi penurunan harga saham dan sebagainya. Itu bukan
nggak terkait dengan soal ini ya Jangan sebenarnya. dia. Nah, terus ini Mas, soal mens rea nih. Nah, Nah, kan salah satu dakwaannya kan bahwa Nadiem, dan ini sudah beredar lama ya, kan ya. narasi ini, termasuk yang juga pernah ditampilkan di podcastnya Pak Mahfud Iya, itu, iya, iya, bahwa iya. ada Nadiem tuh punya WA group Iya, iya. yang dipanggil Mas Menteri Iya, iya, gitu iya. kan. Dan itu sudah membahas soal, tapi Nadiem membantah Iya, kan iya, bahwa iya. saat itu sudah membahas soal Iya, Chromebook iya, gitu. Nah, jadi ini jadikan patokan atau sebagai dasar oleh pihak jaksa iya, untuk menunjukkan ada mens rea nih. iya. Menurut Mas BM gimana Wah, soal saya itu? juga seperti Pak Mahfud tadinya wah memang nih kayaknya ada masalah gitu ya. Tapi begitu kita lihat timeline-nya, bukti-buktinya, ya ternyata itu semua tidak betul dan itu terbukti di dakwaannya pun nggak ada. Jadi Hmm. rupanya saya juga baru tahu belakangan, rupanya proses pemerintah membujuk, eee, Nadiem menjadi menteri ini cukup lama. Oke. Ya, ya. Jadi rupanya Pak Jokowi itu melalui Pak Pratik pengen sekali Nadiem menjadi menteri. Mula-mula ditawarkan menteri apa, Menteri Kominfo, tapi dia nggak sama Nggak sekali mau. nggak tertarik. Ya Heeh. dia lagi enak kon. Lalu akhirnya Pak Jokowi minta, ini kan kita ngadepin digitalisasi, kita harus ada pendidikan, gimana masyarakat kita melek digital dan sebagainya. Kamu kan sebagai ahlinya, akhirnya terbujuk. Nah, sehingga dia terbujuk, lalu mungkin beberapa bulan sebelum pelantikannya itu sudah dok lah gitu. Dia akan jadi menteri Mendikbud, pendidikan. ya. Ya kebayang lah dia jadi menteri pendidikan terus dia pikir, wah saya harus mulai bikin tim menyiapkan ini problem pendidikan kita apa, kita mau ngapain ya kan. Ya. Nah, ya, tentu dia orang-orang yang dia percaya, kebetulan sebagian besar anak-anak muda yang memang sudah punya pengalaman dan ditariklah orang-orang ini ya. Kemudian buat apa namanya WhatsApp. Namanya waktu itu edu.org. Jadi nggak ada kaitannya dan sama sekali nggak ada pembicaraan Chrome atau apa di situ. Itu pembicaraan tentang apa sih problem pendidikan kita mau ngapain ya gitu loh. Baru setelah dia dilantik, nama grup itu diubah jadi Mas Menteri. Oke. Itu pun selama berapa bulan tuh nggak ngomongin Chrome atau atau itu. Itu kan baru terjadi setelah ada pandemi kan mulai harus ada Ya. ini sekolah harus dilengkapi komputer lah gimana supaya karena kan nggak bisa masuk sekolah waktu itu. Nah, baru mulai ada pemikiran dan itu juga kalau kita simak timeline-nya, kan sekarang seolah-olah jaksa mengatakan dari awal ini sudah Google. Ya. Jadi disebutlah ketemu dengan perwakilan Google. Yang tidak jaksa ceritain, dia juga ketemu dengan Microsoft, dengan apa ya, Oke. wajar dong seorang Ya. menteri dia pengen ketemu dengan semua yang punya sistem digital untuk pendidikan gitu loh. Dengan berbagai orang-orang dan tapi kan yang dibocorkan oleh jaksa seolah-olah hanya ketemu dengan Karena itu Google. memperkuat narasi yang ingin disampaikan kan Iya, bahwa iya. ada mens rea. Penyesatan lah itu, penyesatan. Tapi itu nggak dimasukkan di dalam ininya jaksa ya? Yang soal ada grup segala itu? Enggak, karena ya dia tahu itu dengan mudah akan dibantah. Oh, oke. Saya kira ya. Ya. Terus yang soal ini Mas, soal bahwa kebijakan Nadiem itu dengan memakai Chromebook itu ternyata tidak soal 3T itu. Iya. Itu kan kemudian Nadiem membantah juga kan. Dia bilang memang yang dicari itu justru, saya kira juga pernah dibantah Nadiem di podcastnya itu loh, siapa, Deddy Corbuzier. Iya. Dia bilang memang justru yang persyaratannya itu harus punya akses internet dan apa gitu. Listrik ya. Jadi artinya memang sudah dari awal ada kriteria bukan gitu. Ya. Nah, itu gimana Mas BHM melihatnya itu? Ya, jadi soal itu kalau istilahnya tuh jaksa tuh udah mungkin saking pengen dapat kasus lah gitu. Kebetulan itu sebelumnya tuh pernah ada penelitian oleh Pustekomnya dari itu dengan 1000 Chrome. Mereka sebelum ini loh, belum perkara ini pikir
mungkin sebelum ada pandemi apa segala, mungkin bisa bikin pendidikan digital jarak jauh di daerah 3T. Nah, lalu mereka beri 1.000 dicoba lah karena internetnya lemot atau apa kurang jalan karena memang pakai Chrome ini harus ada sambungan yang relatif stabil. Jadi mereka mengatakan bahwa itu tidak cocok. Ini yang pas 3T. Pas masanya Pak Muhadjir, bukan? Pas Muhadjir juga ya. Dan nah, tapi itu kan nggak ada kaitannya dengan ini karena ini tidak dimaksudkan untuk tempat. Justru ini dipakai di kebijakannya Nadiem supaya jangan dipakai di 3T gitu loh. Tapi kok kejaksaan menarasikan seolah-olah udah dikasih tahu nggak jalan di 3T dipaksakan. Iya, itu padahal narasinya kalau dilihat benar loh, justru Nadiem itu menyatakan tidak bisa dipakai di tempat yang tidak ada listrik dan internet kan. Ya, dan jadi ya memang menurut saya agak mengecewakan ya. Jadi tidak profesional jaksa ini bukan mencari kebenaran ya, tapi mencari pembenaran gitu loh. Sehingga menyesatkan publik gitu loh. Ya, dan menurut saya itu jahat ya, dan itu tidak cocok dengan undang-undang kejaksaan sendiri gitu. Nah, terus Mas BM melihat ini kan ya kita lihat pertama Nadiem sudah tampil ya. Terus kedepannya ini gimana menurut prediksi Anda saya dengan kasus lihat ini? Ya, tanpa ada intervensi dari Presiden Prabowo ya, atau dari Ketua Mahkamah Agung, karena Ketua Mahkamah Agung yang sekarang tuh paling nggak di kalangan wartawan tuh dianggap reputasinya baik ya. Itu sulit karena menurut saya di Pengadilan Tipikor itu sekarang tuh pertama sudah berubah, sudah tidak lagi ikut konstitusi kita karena dia berazas presumption of guilt ya. Jadi praduga bersalah. Dan ini udah parah banget, Mas. Saya pernah bukan pengadilan Nadiem ya, pengadilan sebelumnya, itu saksi yang sudah mencabut keterangannya di pengadilan, lalu dipanggil majelis hakim, tanda tangan, ketika vonis seolah-olah pencabutan itu tidak pernah terjadi karena seolah-olah majelis hakim itu cuma copy paste dakwaan aja gitu. Jadi saya sih dengan dasar pengalaman pribadi saya sendiri melihat begitu. Kalau udah di Tipikor sih yang namanya pengadilan itu bukan pengadilan, itu cuma checklist formalitas saja. Bahwa ini udah dilakukan, terus diberi hukuman, udah gitu. Jadi memang kalau tidak ada atau tidak ada tekanan publik yang besar, ya ini berbahaya. Makanya saya juga merasa ya ini saya sebagai warga punya kewajiban untuk woro-woro juga gitu loh. Bukan karena Nadiemnya, tapi karena ini saya lihat udah satu gejala yang berbahaya. Bayangin ya, ini oke lah kalau orang bilang Nadiem kan orang yang kaya raya apa segala macam. Ini misalnya satu konsultannya dia, orang yang menyusun Merdeka ya, namanya Ibrahim Arif ya, Ibam ya. Bayangin dia orang yang anak super pintar lah, jenius kita ya. Sebelumnya tadinya dia direkrut oleh Facebook dibawa ke London, mau digaji besar. Pada saat dia mau berangkat, tiba-tiba ya Nadiem lagi cari orang yang bisa membuat aplikasi buat 50 juta. Dia tanya ke Zaki itu yang membangun Bukalapak. Oh dia sampainya bujukin aja si Ibrahim Arif ini. Nah, Ibam ini walaupun dengan imbalan yang jauh lebih kecil, ya dia ngerasa wah saya bisa berkontribusi mengabdi, diambil sama dia. Sekarang dia kok jadi tersangka? Pertama dia konsultan, dia nggak punya kewenangan apa dasarnya buat dia jadi tersangka gitu loh. Iya kan? Ya untung lah, sampai dia kambuh itu penyakit jantungnya yang bawaan. Yang saya respect dari kejaksaan dalam hal ini ya mereka mungkin takut juga kalau ditahan dia meninggal, jadi dia ditahan luar. Tahanan kota. Menurut saya harusnya yang diperlakukan terhadap Nadiem itu terhadap Ibam itu tidak hanya diperlakukan pada Ibam, tapi harusnya semua orang yang dia belum pasti kesalahannya ini, kecuali kelihatannya akan lari atau mau merusak barang bukti,
Ini kan mau gimana mau merusak barang bukti, orang barang buktinya udah disita semua, ya kan? Mau lari, Nadiem tadinya ada di Amerika, kalau dia mau bukti diribut-ributin, kalau dia mau lari ngapain dia balik ke sini, ya kan? Dia justru setelah ada ribut-ribut dia balik Dia malah balik ya. malah, ya kan? Dia hadapin ini. Dan dia kan keluarganya di sinilah semua gitu. Ya. Jadi nggak ada alasan juga. Kalau menurut saya harusnya tidak hanya IBAM. Menurut saya Nadiem pun harusnya ya kalau perlu tahanan kota aja dikasih. Sekarang kan gampang pakai elektronik bisa ya. Karena saya nggak berani bilang yang lain yang birokrat karena mereka kan memang ternyata itu mungkin budaya di situ ya. Nerima uang terima kasih apa segala macam. Tapi itu different story itu ya. Different story ya itu. Nah, tapi Mas kalau memang tadi Mas BHM bilang bahwa tanpa ada intervensi Pak Prabowo melalui tadi itu abolisi atau rehabilitasi atau tanpa ada tadi ketua MA ya. Itu agak sulit. Nah, masih ada kesempatan, tapi tinggal waktunya singkat. Apa? JR? Enggak, karena sekarang kan bukan JR pasal 2 dan 3 itu, bukan. Enggak, karena Nadiem kan menggunakan haknya melakukan eksepsi. Menyatakan bahwa dakwaan ini nggak masuk akal, nggak harus dibuang lah. Nah, sebetulnya kalau majelis hakimnya bisa keluar dari paradigma praduga bersalah, ya kalau praktisnya kalau saya majelis hakimnya, saya akan kabulkan eksepsi ini. Karena mengabulkan eksepsi ini jalan yang paling bijak. Kenapa? Karena itu praktis tidak juga membuat kasus ini menjadi menjadi hilang. Karena kalau dikabulkan, dinyatakan ini nggak memenuhi syarat, jaksa bisa banding, memperbaiki dakwaannya, gitu ya. Sehingga betul-betul dakwaan yang punya dasar lah. Gitu. Ya, artinya itu kalau memang dikabulkan berarti Nadiem tidak lagi jadi tersangka, gitu? Iya, ya dikabulkan tuh sepenuhnya atau dikabulkan sebagian ya. Kalau dikabulkan ya. Kalau saya sih nganggap harusnya dikabulkan sepenuhnya, Nadiem dibebaskan. Ya udah, kalau jaksanya mau banding silahkan nanti kita tergantung majelis pengadilan tinggi akan mengabulkan atau menolak. Nah nanti juga kalau ternyata pengadilan tinggi mengatakan benar nih jelek ininya dakwaannya, dia jaksa mau kasasi silahkan. Tapi paling enggak proses memperbaiki dakwaan ini supaya jalan itu tetap ada gitu loh ya. Tetap ada, punya waktu lagi, jangan gerasa gerusu gitu loh. Nah ini kapan keputusan untuk soal ini? Hari ini tuh kan jaksa membalas eksepsi itu. Hari ini tuh kita tapping ini Kamis ya? Kamis ya. Kan ini tayangnya Jumat. Ya, jadi tergantung majelis hakim punya waktu. Nah karena selama ini biasanya sidangnya tuh Senin sama Kamis. Mungkin kalau majelis hakimnya sangat yakin ini dikabulkan aja, bisa hari Senin bisa kabulkan. Atau mungkin majelis hakim kasus seperti itu, kejadian seperti itu jarang atau terjadi? Pernah? Ya, saya dalam kira, kasus tipikor? Dalam kasus tipikor saya belum pernah dengar ya. Tapi ini sebetulnya harusnya kasus yang biasa gitu. Dan menurut saya itu sebetulnya maksudnya bagus. Karena gini, sekarang misalkan saya jaksa, Anda hakim ya. Terus saya kebawa kasus. Dakwaan saya itu lemah. Ya. Tapi Anda sebagai majelis hakim tahu orang ini sebenarnya emang bandit nih, harusnya dipenjara gitu. Ya. Kan ini beban buat Anda nih kan. Secara hukum ini lemah, tapi kalau saya bebasin ini emang bandit gitu kan. Ya kan? Kan kasih beban ke makanya majelis hakim dikasih kesempatan kalau ada eksepsi Anda memberi kewenangan. Ini benerin dulu dakwaannya gitu loh. Jangan-jangan dakwaan sengaja dibuat lemah. Karena ada unsur suap. Justru tujuannya untuk membebaskan gitu. Justru tujuannya untuk membuat majelis hakim nggak masuk jebakan jaksa nakal gitu. Nah, kalau menurut saya sih kalau majelis hakim supaya mutu jaksa kita juga makin baik,
tidak ada kesewenang-wenangan, paling bagus putusin, kabulin aja. Tolong perbaiki ini apa dakwaannya gitu. Ya, ya. Nah, kalau terkait itu Mas, kan apa yang dalam kasus Tom dan Ira kan ada abolisi dan rehabilitasi ya. Nah, tapi kan sebenarnya itu hanya memecahkan masalah terkait saja, yaitu Tom dan Ira. Tetapi akar masalahnya soal pasal 2 dan 3 itu kan masih tetap ada kan. Masih Jadi ada. potensi untuk terjadi itu masih tetap terus ada. Sebetulnya pasal 2 dan pasal 3 ini sudah dinyatakan tidak berlaku per 2 Januari. Oke. Karena ada KUHP baru. Oke. Ya, pasal 603, 604. Nah, ini juga bisa jadi alasan sebetulnya buat majelis hakim mengabulkan keputusan sela. Ya, karena sekarang pakai pasal 2, pasal 3 udah nggak berlaku. Dan sebetulnya dalam transisi itu harusnya menggunakan pasal yang menguntungkan terdakwa. Nah, dalam hal ini jelas KUHP lebih menguntungkan karena hukumannya lebih rendah. Ancaman. Jadi menurut saya itu pun bisa dijadikan alasan untuk hakim. Udah dah, saya kabulkan. Kalau kamu merasa itu silahkan banding, perbaiki. Jadi pasal 2, pasal 3-nya. Maksudnya kalau kamu tuh si jaksanya? Jaksa. Ya, pasal 2, pasal 3-nya diganti dengan KUHP pasal 6 ASB. Jadi ini sebenarnya kalau ibaratnya tangan Tuhan untuk menyelamatkan semua orang lah ya. Dari berlaku sewenang-wenang gitu loh. Oke. Ya. Tapi pasal 2 dan 3 yang tadi kita bahas itu berarti dengan sendirinya sekarang udah nggak berlaku, Mas. Itu yang soal karena sudah diganti oleh KUHP. Dan itu jelas. Yang baru berlaku tanggal 2 Januari itu. Soalnya kan beberapa waktu lalu kan Mas BM pernah menyatakan ya bahwa ini memang perlu ada JR nih pasal 2 dan 3 gitu kan. Kan ini perlu MK dan seterusnya kan memang ada yang mengajukan kan otasi dan memang MK menyadari ada problem itu walaupun dia menolak dihapus juga karena dia pikir dihapus percuma juga toh mulai 2 Januari nggak berlaku kan. Oke. Tapi dia perintahkan pemerintah dan DPR untuk segera merevisi supaya nggak semena-mena ya. Revisi itu kalau saya misalnya yang perlu itu pertama, apalagi kalau kasusnya udah berapa lama, kerugian negara mau dihitung dulu oleh lembaga yang berwenang, pasti baru dipakailah pasal kerugian negara ini. Nomor 2, yang disebut perbuatan melawan hukum itu harus dibedakan. Untuk tipikor itu bukan perbuatan melawan hukum administrasi. Ya itu kan kewenangannya PT UN, jangan diambil lah ya kan. Betul. Atau perdata, itu kan kewenangannya pengadilan perdata, jangan diambil lah. Dan juga tetaplah azas bahwa yang disebut pidana itu kan dimanapun di negara yang taat hukum dan demokratis dan menghargai HAM itu harus sebagai ultimum remedium. Pidana itu harus last resort lah ya. Jangan dikit-dikit penjarain orang, dikit-dikit udah gitu baru berapa tahun kemudian nggak bersalah. Terus gimana gantinya? Ya. Kalau uang masih bisa diganti, kalau kemerdekaan. Oke, ini sekaligus sebagai kalau mungkin ada dari Mas BM ada closing remarks atau apa tentang kasus Nadiem atau secara umum? Secara umum gini, saya terus terang makin hari makin yakin bahwa walaupun kita sudah memproklamirkan kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945, tapi sebetulnya pengadilan kita itu masih pengadilan penjajah. Dan ini ada alasannya. Jadi waktu kita merdeka, sebetulnya kan kita tetap pakai undang-undang penjajah ya KUHP yang lama itu. Tapi para founder kita di dalam undang-undang yang pertama nomor 1 tahun 46 punya pasal 5 yang menyatakan semua pasal ini masih berlaku di negara Republik Indonesia kecuali pasal-pasal yang bertentangan dengan semangat Indonesia yang telah merdeka. Ya. Nah, dan untuk menentukan apakah pasal ini bertentangan tidak cukup dengan keputusan Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung itu pernah dalam kasus perdata karena kan
ada pasal yang mendiskriminasikan orang Belanda, Tionghoa apa itu. Itu kemudian dilaporkan ke MA, itu dicabut gitu. Nah, tapi yang lebih parah daripada sekedar pasal tertulis adalah sikap paradigma para pengadilnya. Karena begini, Mas. Jadi di zaman kolonial itu sistem hukum kita tuh menganut dua sistem, yaitu yang diperlakukan terhadap orang kulit putih, Belanda dan orang kulit putih, termasuk Jepang. Jepang waktu itu dianggap warga kelas 1. Ya, ya. Dan terhadap Pribumi. bumi putra, pribumi. Ya. Kalau orang Tionghoa dan orang Arab Timur Jauh, pidananya ikut pribumi, perdatanya karena mereka pebisnis ikut kulit putih. Ya. Nah, ketika Indonesia merdeka, kan tadinya kita sempat ribut-ribut, tapi Belanda kemudian mengakui melalui konferensi meja bundar 29 Desember 1949. Lalu kan kerjasama Indonesia dengan Belanda itu diakui merdeka, sehingga hakim Belanda apa segala macam, dosen-dosen apa segala masih ada, termasuk dosen hukum. Lalu kan kita mulai ribut karena masalah Papua, karena Belanda belum melepaskan Papua. Lalu kemudian diusirin orang-orang Belanda. Nah, orang-orang Belanda yang tadinya menjadi hakim buat orang kulit putih, profesor yang ngajarin bagaimana menerapkan hukum terhadap orang warga yang merdeka, semuanya hilang. Yang tertinggal adalah hakim, profesor hukum, yang terbiasa ngajarin bagaimana mengadili pribumi. Nah, bedanya apa? Kalau terhadap orang kulit putih itu melindungi hak hukum warga. Itulah hukum. Kamu belajar hukum, belajar cara melindungi hak hukum setiap warga. Itu mindsetnya. Itu mindsetnya. Mindset di belakangnya. Kalau terhadap pribumi, mindsetnya hukum itu untuk menjaga rules and order, ketertiban dan keamanan. Ya, jadi begitu masuk pengadilan, presumption of guilt, karena artinya kalau Anda udah masuk pengadilan, Anda ini pengacau, harus dihukum. Tinggal berapa besar hukumannya, itulah urusannya pengadil. Nah, kita nggak sadar bahwa selama ini yang kita terapkan di pengadilan di Indonesia, pengadilan terhadap pribumi di zaman Belanda. Yang presumption of guilt. Dan ini Mas yang kontrasnya ya. Pasal yang sama dulu diterapkan pada Bung Karno di Indonesia dan diterapkan pada Bung Hatta di Belanda ke sekolah. Di Indonesia, Bung Karno dihukum 4 tahun. Di Belanda, pengadilan Belanda mengatakan, lah ini kan hanya berlaku di negara jajahan. Bebas. Nah, kita masih menerapkan yang diterapkan pada Bung Karno. Seolah-olah kita belum merdeka. Jadi sebetulnya pengadilan kita itu sekarang paradigmanya mengatakan Indonesia itu negara jajahan, ya kan? Dan yang berlaku di pengadilan adalah praduga bersalah. Ini yang harus kita bongkar habis. Ini pandangan yang ini Mas BM pernah men-share ke atau pernah, saya bahkan men-share dengan banyak. Ya, saya bahkan karena ini menarik nih soal itu. Ini memang perlu sejarah hukum ya. Saya pernah sampaikan ini karena saya mulai tertarik hari ini gara-gara satu saat saya waktu itu wakil ketua Dewan Pers, ketuanya Pak Bagirmanan yang dulunya ketua Mahkamah Agung. Tiba-tiba kami dapat kabar bahwa ketua Mahkamah Agung Belanda mau datang ke Indonesia. Bersama wakilnya. Kebetulan wakil ketua MA Belanda itu merangkap ketua Dewan Pers Belanda. Kok bisa pas banget? Iya kan? Datang. Jadi waktu mau datang, kita mau diskusi, saya dengan tim hukum saya, kita bikin diskusi apa supaya menarik. Tahun berapa itu, Mas? Itu zaman mungkin 2003 sampai 2000. Nah, lalu akhirnya mungkin 2004 gitu ya. Lalu akhirnya ketemu. Waktu itu kan KUHP kita sama Kementerian Belanda persis sama. Nah, tapi ketika kita cek, kita riset,
kok sejak tahun 50-an nggak pernah ada wartawan masuk penjara. Walaupun pasalnya semua persis sama. Sementara di Indonesia banyak banget. Oh, maksudnya tahun 50-an di Belanda? Di Belanda. Oke. Loh, kenapa beda? Orang hukumnya persis, kata-katanya persis sama. Kok di Belanda nggak ada wartawan yang di penjara, kok di Indonesia banyak? Jadi akhirnya kita begitu datang kita diskusiin itu. Nah, ya lalu ya, yang Belanda itu ceritalah ya kan, ya kita sejak tahun 50-an kan masuk ke dalam bukan waktu itu masih Dewan Eropa, maaf soal HAM, ya soal keseimbangan. Jadi ya jaksa nggak pernah mau memakai pasal-pasal yang dia tahu pasti nanti dibawa ke pengadilan hak asasi manusia di Prancis, pasti dia kalah, dia buang waktu aja gitu. Nah, tapi di Indonesia kita penasaran kan, jadi di Indonesia kok malah banyak. Dan yang lebih jelasnya lagi dari riset kami itu, ternyata ketika zaman Belanda, pasal-pasal yang dipakai menjarain wartawan itu, hukumannya jauh lebih ringan ketimbang oleh hakim-hakim setelah kemerdekaan. Akhirnya saya pengen tahu itu. Akhirnya kebetulan ada seorang yang lagi ngambil S3 masuk Indonesia, dia mulai menjelaskan tentang paradigma di Indonesia pengadilan pada saat kolonial itu. Jadi harusnya Indonesia itu mengambil alih pengadilan kepada orang-orang kelas 1 gitu. Karena loh. kemerdekaan itu artinya semuanya kelas 1 gitu iya. kan. Semuanya Tapi, punya kesetaraan. Iya, tapi ternyata yang diteruskan yang kelas 3 malah. Kelas 3 gitu. Jadi gimana kita bisa maju gitu loh. Kita sendiri, hukum kita sendiri menganggap kita masih orang jajahan gitu. Iya. Ini menarik. Saya kira ini perlu pembahasan sendiri nih Mas. Iya, Oke, tapi kita udah ngobrol cukup banyak. Makasih banyak Mas Bambang Harimurti atas diskusinya, atas pencerahannya. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.